Saya diberi kesempatan untuk memberi materi tentang pendidikan politik bagi warga gereja. Ada beberapa pokok yang saya pikir saya bisa share, baik dari pengetahuan saya sebagai akademisi maupun sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode GEMIM periode 2014-2018. Pertama tentu teman-teman pendeta, untuk bicara politik kita bicara gereja dulu, ya. Jadi gereja, apakah boleh di share screen saja materi saya, ya. Bicara tentang politik, ya, berarti menurut saya mulai dari substansi teologinya, yaitu gereja, ya. Apa sih gereja itu? Bagi saya gereja itu, ya, seperti juga tentu kita baik GEMI maupun GTM, dia mulai dari kristologi menurut saya. Walaupun sebentar mungkin Pak Bambang akan bicara Trinitas, tapi saya bicara dari Kristus, ya. Kenapa? Karena Kristus dan Kristen, ya, itu tidak bisa terlepas. Bicara tentang Allah berarti bicara juga mulai dari Kristus. Bicara tentang Roh Kudus berarti Roh Kudus bekerja untuk bersaksi tentang siapa Kristus. Dan karena itu, kalau demikian argumen teologis, ya, berarti gereja pun demikian, eklesiologinya demikian. Jadi substansi gereja dan eksistensi gereja menurut saya mulai dari kristologi. Jadi pembenaran oleh iman, pembenaran karena kasih karunia, karena Kristus telah membenarkan kita sehingga kita boleh ada di dalam gereja. Dan itu kita boleh terima, ya, karena iman dan tentu dengan kuat kuasa Roh Kudus. Itu dari segi dogmatik. Berikut, next. Ya, jadi dan tentu keselamatan Kristus itu perlu tindak lanjut, yaitu kesetiaan kita, bukan hanya karena kesalehan kita, tapi juga tanggung jawab, ya, tanggung jawab gereja di tengah dunia ini. Jadi kalau istilah dari Calvin, dia bilang justification, pembenaran oleh iman, harus ditindaklanjuti dengan pengudusan. Dan pengudusan bagi Calvin itu gereja reform tidak hanya kesalehan secara spiritual, tapi juga itu harus ada dalam tindakan sehari-hari, baik pribadi, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan dalam politik. Nah, itu. Jadi ketika kita dibenarkan oleh Kristus, kita bukan hanya merealisasikan iman kita itu secara spiritual. Jadi hanya berdoa, beribadah di gereja, tapi juga dia harus diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, ya, bermasyarakat. Jadi kalau bermasyarakat itu sangat kompleks, teman-teman pendeta. Jadi di situ tentu ekonomi, kebudayaan, pendidikan, ya, tentu dengan yang dimaksud dengan politik di situ. Dan itu saya kira itu masuk dalam bidang teologi praktika yang boleh next slide, yaitu yang disebut dengan penata layanan atau stewardship. Jadi stewardship atau penata layanan adalah sesuatu yang merupakan aliran selanjutnya, aliran air sesudah sola fide dan sola gratia, ya, yang tentu bersumber dari Alkitab atau sola scriptura. Jadi tidak bisa ajaran itu hanya ada dalam ranah yang abstrak, dogmatis, ya. Dia menuntut untuk dilakukan dalam hal-hal yang sifatnya praktis. Itu praktis di situ yang dalam kemasyarakatan itu seperti tentu bapak-bapak ibu-ibu yang melayani di Toraja, itu berarti kebudayaan Toraja itu apa sih hubungan dengan gereja. Nah, itu sudah
Tentu bukan dari budaya itu sendiri, tetapi dia juga harus, karena kita gereja, bersumber dari ajaran kita. Ajaran gereja yaitu dari Kristus. Apa kata Kristus terhadap kebudayaan? Bagaimana ritual-ritual orang Toraja diekspresikan sebagai orang Kristen. Jadi bukan orang Toraja demi orang Toraja, tapi sebagai orang Kristen yang berbudaya Toraja. Kira-kira begitu, ya. Jadi gereja tidak boleh memusuhi kebudayaan, tapi gereja tentu harus ada di dalam kebudayaan, dan gereja mengaktualisasikan pelayanan dalam kebudayaan dan mentransformasi. Itu penting sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 ya, yaitu kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Itu transformasi. Transformasi itu datang dari Tuhan, dan transformasi itu datang dari Alkitab, dan gereja harus jadi transformator dalam kebudayaan. Nah, begitu juga tentu teman-teman pendeta dalam hubungan dengan ekonomi dan politik. Ya, kalau saya kira itu satu paket ya. Tidak bisa bicara ekonomi tanpa politik, tidak bisa bicara politik tanpa ekonomi. Jadi sebagai contoh kesaksian dalam Lukas pasal 19 ya. Lukas pasal 9. Saya kenapa Pak Ketua, saya hubungkan juga itu dengan ekonomi, karena dalam kenyataan baik Alkitab maupun dalam kenyataan sehari-hari, ekonomi dan politik satu paket. Seperti Lukas pasal 19, perumpamaan tentang uang mina, tentang 10 mina, ya, 5 mina dan 1 mina. Ketika raja meninggalkan kepada 3 orang, itu 10 mina, 5 mina, dan 1 mina. Yang 10 mina dia kelola dengan baik, dan dia dapat 10 kota. Kota itu polis. Ya, 5 mina, 5 kota. Sedangkan 1 yang malas, itu dia simpan di bawah tanah, dia disebut penjahat, dan dia akan dihukum. Karena hidup ini keras. Hidup ini keras. Ya. Hidup ini keras. Nah, di sini saya lihat ekonomi dan politik itu satu paket. Nah, sekarang kita konsentrasi ke politik. Boleh next slide? Next. Ya. Dalam ilmu politik tidak bisa terlepas dari negara. Setiap kali bicara negara, dia juga bicara politik. Tidak ada politik tanpa negara, tidak ada negara yang tidak berpolitik, terlibat dalam politik. Dan tiap negara tentu punya sistem politik, dan politik selalu berhubungan dengan negara. Seperti kita, bicara Indonesia, ya, berarti bicara ideologi Pancasila. Bicara ideologi Pancasila, khusus untuk sila kelima, demokrasi, berarti politik, ya. Jadi itu. Berikut. Dalam menurut Pak Makhnis, Pastor Robo Makhnis, politik itu harus berhubungan dengan legitimasi religius, ya. Legitimasi religius yang dimaksud di Indonesia ya tentu yang 6 agama. Sosiologis, jadi masyarakat kita ada. Moral, jadi moral keindonesiaannya. Baru supremati hukum, ada hukum kodrat, ya termasuk di situ tentu hukum adat dan hukum positif. Jadi peraturan-peraturan yang berlaku di negara ini. Baru politik juga tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia. Karena politik itu peka dan rentan dengan pemerkosaan hak asasi manusia. Jadi dia harus bicara juga hak asasi manusia. Karena itu ada HAM. Bersyukur di negara kita ini HAM itu sejak 1999 sudah dicoba dikedepankan, bagian dari kehidupan bernegara. Dan terakhir tentu demokrasi, ya. Nanti kita lihat selanjutnya. Boleh next slide. Jadi dalam berbicara tentang hidup bernegara, pemerintahan, kita tidak bisa lepas dari demokrasi. Dan proses berdemokrasi bagi kita ini sebagai negara modern tidak bisa lepas dari partai
partai politik. Kecuali ada negara-negara tertentu seperti negara komunis, negara totaliter yang single ya, partai tunggal. Tapi kebanyakan negara itu multipartai ya, multipartai dan partai politik itu menurut teori tentu adalah organisasi yang mengkoordinir calon apakah legislatif atau eksekutif untuk berkompetisi dalam pemilihan umum di suatu negara. Jadi seperti kita tahun depan 2023 ya ada proses berdemokrasi akan kita laksanakan. Berikut, next slide. Nah, dalam berbicara tentang partai politik, selalu partai politik itu mempromosikan satu tujuan ideologis. Ya, kalau kita ya karena ideologi kita tunggal Pancasila, ya. Pancasila berarti Pancasila tidak lagi bisa diganggu-gugat dalam kehidupan bernegara dan berpolitik. Kalau ada partai-partai tertentu terlibat dalam kehidupan berdemokrasi, dia tidak bisa lagi Pancasila. Nah, yang membedakan menurut saya partai-partai politik yang ada adalah kebijakan. Nah, kebijakan. Tiap partai itu punya kebijakan dalam mencapai tujuan bernegara dan merealisasikan akan tujuan ideologis. Karena itu, baik di era Orde Baru maupun sampai sekarang, tentu tujuan ideologis itu tidak lagi tidak boleh diganggu-gugat. Walaupun kita lihat negara ini ada 1-2 partai yang coba. Jadi bagi kita, negara kita tentu Pancasila adalah suatu yang sudah absolut, dan karena itu gereja-gereja di Indonesia, anggota-anggota PGI dan gereja-gereja lain tentu mengatakan Pancasila adalah ideologi yang tidak perlu diganggu-gugat. Dan partai-partai politik yang ada itu dengan tujuan masing-masing itu berkompetisi untuk satu hal, yaitu untuk memajukan kehidupan bernegara, NKRI. Itu. Jadi kalau kita lihat punya PDIP, Nasdem, apa semua, partai-partai itu tentu dengan tujuan-tujuan khusus, tapi adalah untuk kalau bahasa negara adalah menghadirkan kesejahteraan sosial, hidup berkeadilan, jujur, dan juga tentu berdemokrasi berdasarkan ideologi Pancasila. Nah, di sini saya kira kalau umpamanya korelasi antara kesaksian Alkitab dengan kesejahteraan sosial itu banyak sekali ya, di kesaksian nabi-nabi ya. Baru kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 10, hidup berkelimpahan. Berkelimpahan di situ bukan hanya dalam arti spiritual, tapi juga rasa aman, ya, eirene dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, itu saya kira tugas gereja harus ada di situ, seiring dengan tujuan bernegara. Jadi gereja jangan hanya ada di ruang-ruang sakral saja, tapi dia juga harus berkorelasi di situ, ya, dengan tujuan bernegara. Tentu ya, karena negara kita pluralis, berarti juga dengan sama-sama dengan agama lain. Sejauh negara mau menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, bagi kita tentu kita lihat, kita ambil sebagai bagian dari tugas gereja. Apakah tugas gereja itu sendiri atau juga agama lain telah melakukan, itu juga inklusif, adalah bagian dari tugas gereja. Ya, berikut. Nah, sedikit saja saya mau menjelaskan tentang teologi politik. Buku-buku yang terkenal terlalu banyak ya, antara lain dari Agustinus, Civitate Dei, yang memang dipengaruhi sedikit oleh Manicheisme dan Platonisme, bahwa negara Tuhan adalah yang paling baik, sedangkan negara duniawi buruk, dan keduanya bertentangan. Ya, jadi sebenarnya dia menjelaskan sama dengan teokrasi ya,
bahwa negara itu bagus dipimpin oleh Tuhan dan anak-anak Tuhan. Tapi ini kan ada dalam Corpus Christianum, cuma Kristen saja yang ada di sana, di Eropa, baik waktu itu maupun sampai di abad 20 ya, ke-19. Nah, dalam gereja reformasi yang kedua, ada dua pandangan politik yang, pandangan teologi politik yang berlaku. Pertama dari Anabaptis yang disebut dengan eskapisme, escape. Jadi hidup beriman tidak boleh mengurus yang duniawi, termasuk politik, karena itu bukan urusan gereja. Pandangan itu melihat bahwa politik adalah ranah yang najis yang harus dihindari. Yaitu sikap teologis ya, pandangan teologis yang membentuk sikap pelayanan gereja. Ya, saya kira mungkin kalau di kita itu di Indonesia itu pietisme ya, menekankan kesalehan, dan itu tetap masih berakar ya, grassroots-nya masih ada, kota jemaat melihat demikian. Tapi yang kedua juga tentu yang masih kontemporer, yaitu dari gerakan Pentakosta, karismatik ya. Walaupun karismatik ada juga sudah karismatik liberal ya, karena mereka terlibat dalam partai-partai politik seperti PD, Partai Demokrasi Kebangsaan dulu ya, itu gereja tapi ada banyak karismatik di situ. Saya lihat juga sekarang di Partai Perindo ada seorang pimpinan dari GBI ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR pusat. Di Provinsi Sulawesi Utara saya lihat ada. Jadi tidak tidak juga sudah sekental yang dipikirkan. Jadi mereka tidak ekskapis 100%. Tapi umumnya demikian. Baru pandangan Roma Katolik tentunya, bahwa gereja dan negara harus satu. Dari dulu sampai sekarang masih. Walaupun implementasinya sudah bervariasi. Jadi politik negara adalah urusan gereja. Bahkan gereja harus mengambil alih dan mendominasi politik. Dan itu tetap masih dipegang oleh gereja Roma Katolik. Dengan munculnya ya Vatikan sebagai ibu kota negara Katolik. Dan juga ada duta besar ya. Duta besar Vatikan di Jakarta. Itu sebenarnya gereja dan negara satu. Walaupun dalam implementasi tidak lagi 100% seperti abad pertengahan. Berikut. Nah, pandangan tentang gereja dan politik itu satu, akhirnya ya ternyata ada juga di agama-agama lain. Dia menciptakan satu ekstremisme pengaruh agama dalam politik yang memunculkan konflik ya, konflik dalam biasanya konflik horizontal ya, di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, bahkan perang. Di agama lain ya tentu seperti jihad atau gerakan-gerakan ekstrim Hinduisme di India, tapi juga sebenarnya di Kristen itu sebenarnya sudah ada ya. Sejak perang salib itu juga sebenarnya gereja dan negara itu satu. Berikut. Nah, dalam riset penelitian saya, dalam disertasi saya dikatakan, waktu saya meneliti tentang teologi Calvin, buku ini boleh juga bapak baca, ibu-ibu baca. Gereja sebagai institusi, jadi sebagai lembaga dan sebagai perorangan harus sadar bahwa politik itu adalah tanggung jawab iman, seperti yang dikatakan sebelumnya. Tanggung jawab itu merupakan panggilan iman, vocare, vocation, dan alasan itu tentu kita pegang dari pemahaman bahwa politik itu didirikan oleh Tuhan atau institusi politik itu dikonstitusi oleh Tuhan Allah. Seperti dalam Kesaksian Roma 13. Di situ dipakai diakonos tuteu, hamba Allah ya. Kami di Minahasa kami koreksi ya, karena kepala-kepala lingkungan atau hukum tua seringkali mengatakan pemerintah itu wakil Allah. Enggak, salah sekali itu. Tuhan tidak perlu wakil ya, karena Tuhan itu sangat berkuasa. Tapi kalau hamba Allah itu ada diakonos tuteu. Jadi hamba Allah. Jadi pemerintah itu dalam perspektif teologis kalau lihat sebagai hamba Allah, bukan wakil Allah. Itu sangat salah. Tugas pemerintah adalah membawa keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat
Dan karena itu pemahaman inilah gereja diberi kesempatan untuk menghadirkan hidup dalam Kristus yang berkelimpahan, itu yang saya sebut tadi. Tapi juga pemerintah itu bertugas untuk melindungi orang baik dan menghukum orang jahat. Jadi kalau pemerintah itu menghukum orang baik dan melindungi orang jahat, menurut 1 Petrus itu pemerintah itu sudah salah, sudah tidak dalam track yang benar, ya. Jadi itu sudah masuk di keadilan hukum, ya, teman-teman pendeta. Jadi gereja harus melihat itu. Sejauh negara dan politisi mempraktekkan pemberlakuan hukum untuk melindungi orang baik dan menghukum orang yang jahat, maka pemerintah itu masih benar. Tapi kalau sebaliknya, pemerintah menghukum orang yang baik dan melindungi orang yang jahat, di situ gereja harus bersuara. Selanjutnya, kalau pemerintah melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, maka boleh kembali dulu di slide sebelumnya. Kembali slide sebelumnya. Host. Ya. Sebelum itu bukan maju, sebelumnya. Ya. Jadi pemerintah itu tugasnya di situ. Dia memang bisa memakai senjata untuk melindungi orang baik, tapi menghukum orang yang benar. Karena tidak mungkin gereja sama dengan negara atau pemerintah. Gereja tidak boleh memegang senjata. Ya, walaupun ada gerakan-gerakan tertentu seperti kami di Gemim ini ada namanya Panji Yosua. Pria kaum bapa membuat, tapi kami mengatakan tidak boleh kamu pegang senjata. Seragam-seragam polisi tidak boleh dipakai oleh pria kaum bapa gereja. Kalau ada salib, tapi itu untuk kepentingan gereja, tapi tidak boleh jadi pemerintah. Tidak boleh pria kaum bapa pegang senjata. Ya, itu. Jadi tapi pemerintah boleh memegang senjata untuk melawan kekerasan. Next. Berikut slide itu. Nah, walaupun ya menurut Calvin dia mengatakan gereja juga tidak bisa menghindarkan diri dari pemerintah yang kejam atau penyembah berhala. Tapi bagaimanapun juga Calvin mengakui bahwa politik adalah panggilan iman yang paling mulia. Itu, panggilan iman yang paling mulia. Ada banyak panggilan iman, ternyata menurut Calvin paling mulia adalah justru orang yang ada dalam kehidupan, melakukan tugas-tugas kenegaraan dan tugas-tugas politik. Berikut selanjutnya. Ini masalah-masalah politik praktis dalam berpolitik. Ya, seperti tentu money politics, ya, hak asasi manusia, ketidakadilan, dan saya kira ini memang jadi masalah dalam kehidupan, terutama sesudah 99, ya. Itu money politics itu menakutkan, ya. Banyak anggota-anggota DPR, mungkin nanti Bapak yang akan presentasi ini, bagaimana money politics itu sangat berbahaya. Suara akan bisa dibeli, ya, transaksi politik, ya. Dan karena itu kalau sudah dibeli, hak dari anggota masyarakat termasuk gereja boleh didiamkan oleh petinggi-petinggi politik karena sudah dibayar, ya. Dan bersyukurlah kalau menang, kalau kalah berarti terjadi proses pemiskinan terhadap anggota jemaat yang berpolitik. Dia sudah jual ini, jual itu, habis hartanya, jabatannya tidak datang, tidak dia raih. Nah, itu baru hak asasi manusia, baru politik Machiavelli, menghalalkan segala cara. Yang penting tujuan pribadi atau kelompok sudah diperoleh, tidak melihat apakah etika, kebenaran, kebaikan dilakukan atau tidak. Jurdil, jujur dan adil. Dalam pemerintahan itu ada yang sudah bisa membeli suara, ya,
kita tidak tahu, belum ada fakta-fakta di KPU, tetapi fakta-fakta di grassroots ada itu bahwa masa orang ini ada suara waktu dilapor tidak ada, kosong. Ada kemana itu suaranya? Bisa juga terjadi jual beli suara. Baru kemudian ya sudah, saya kira itu berikut. Dan gereja harus harus memperdengarkan suara atau mengkritisi akan hal-hal yang terjadi. Dan oleh karena itu, teman-teman pendeta, pendidikan politik gereja itu tentu kita harus bicara apa hakikat politik dan cara berpolitik dan bagaimana politik sebagai panggilan iman. Itu penting sekali. Jangan lihat politik sebagai daerah najis, tapi harus dilihat sebagai panggilan di mana iman kerajaan Allah akan dinyatakan. Karena itu gereja harus berpartisipasi dalam politik. Gereja tidak boleh melarikan diri dari politik. Gereja harus ada di dalam. Dan teman saya, Dr. Ferry Lianto, mengutip pandangan dari Pak Julian Tara, berpartisipasi dalam politik meliputi 3 hal, yaitu voice, akses, dan kontrol. Jadi dia harus memperdengarkan suara. Kalau dia harus mengambil suara-suara dalam demokrasi, supaya suara gereja ada di dalam lembaga-lembaga resmi seperti DPRD, pemerintah, itu. Akses, ya kalau sudah ada orang-orang kita di dalam, maka gereja punya akses di dalam. Sebab kalau tidak, gereja itu tetap jadi outsider, ya, di dalam politik dan kontrol. Itu. Berikut. Jadi akses adalah bahwa kita punya persentase, jadi berapa anggota jemaat yang boleh duduk di DPR atau di eksekutif. Jadi kalau seperti Pak Ketua bilang, kalau mayoritas di Mamasa itu berapa persen orang Kristen, berapa suara yang ada duduk di DPRD di sana? Jangan-jangan kalau tidak dikontrol oleh gereja, suara kita lari ke kelompok lain. Dan itu sangat menyesal, ya. Begitu juga di eksekutif. Jadi gereja jangan malu-malu, tapi juga jangan sudah tidak tahu malu, ya. Gereja harus berani. Sama seperti kami di Gemim, ya dulu waktu kepemimpinan saya ini sharing, bapak-bapak, ibu-ibu, ya ada anggota jemaat Gemim. Saya sebagai ketua sinode, saya bilang, pilih aja dia. Ngapain pilih ini? Ya akhirnya dengan suara dari ketua sinode Pak Depatola, ya akhirnya dia menang. Tapi kita bisikin sama dia, jangan lupa Gemim. Kalau itu, walaupun memang ada juga disakiti, ya. Tapi ya itulah politik, ya. Tapi kita juga harus ada penggembalaan politik supaya mengatakan. Dan sekarang kita melihat luar biasa. Tapi kita doakan juga supaya gubernur itu tetap berjalan menurut kehendak Tuhan, takut kepada Tuhan. Dan ya, karena dia decision maker, dia memberi untuk gereja. Gitu. Jadi pribadi atau institusi harus menjadi insider dalam lembaga politik, juga pemerintahan, DPR, dan lembaga-lembaga lain. Supaya ya kita bisa mengontrol dan suara gerejawi, suara nabi, suara profetis dari gereja boleh diperdengarkan di dalam lembaga resmi. Jangan berteriak-teriak dari luar, ya. Tapi juga tentu kita juga mendoakan, memberikan pendidikan teologis para pendeta, lembaga-lembaga sinode harus memberikan mengumpul mereka yang ada dalam resmi di DPR atau di pemerintah. Kita doakan mereka, tapi juga memperdengarkan suara-suara Tuhan melalui kesaksian Alkitab di dalam kehidupan mereka dalam menjalankan tugas-tugas di bidang kenegaraan dan politik. Berikut, disitulah menurut saya juga kata itu tadi tentang gereja harus pro rakyat kecil. Gereja harus lihat kepada orang-orang yang termarginalisasi, ya, dalam Lukas 4 ayat 18 dan 19. Dia harus berpihak kepada rakyat dan malu dan berpolitik. Dan karena itu dalam bersidang sinode kita juga
harus eksplisit, jangan bercakap yang abstrak. Mungkin ada studi-studi kasus, dalam sidang sinode kita bahas, dan apa strategi dari gereja, apa sikap, dan apa tindak lanjut, action oriented ya. Tindakan yang bersifat praktis dan tindakan-tindakan yang siap dilaksanakan oleh pelaku-pelaku politik dan juga dalam kehidupan negara. Jadi bupati, wakil bupati, camat, dan seterusnya. Berikut, terakhir. Tetapi hati-hati ketika gereja berpolitik, jangan gereja menjadi murahan. Sudah sama dengan lembaga politik. Karena dikasih uang, suara kita tutup. Suara kenabian kita tutup. Apalagi yang berbahaya, dan ini ada di gereja kami di Gebir, ketika sudah jadi ekstrim, gereja menjadi partai politik. Nah, itu sangat berbahaya. Karena sudah terlalu banyak masuk ke dalam politik, sudah bermesraan di situ, akhirnya suara-suara kenabian tidak lagi diperdengarkan oleh gereja. Gereja harus membuat distansi, harus membuat jarak ya dengan partai politik. Kita boleh bergandengan tangan dengan mereka untuk tujuan-tujuan bersama gereja dan negara dan politik, tapi juga kita harus mengatakan kita berbeda dengan mereka, supaya kita boleh jadi garam dan terang ya. Karena kalau garam sudah menjadi tawar akan diinjak-injak orang, kan kata Yesus dalam khotbah di bukit. Berikut, kalau masih ada. Sudah habis? Ada. Itu. Karena itu biarlah gereja menjadi gereja, let the church be the church, kata Dietrich Bonhoeffer. Ya, karena kalau kita menjadi garam dan terang dunia, identitas kita sebagai gereja tetap ada dan membawa berkat bagi kehidupan masyarakat sebagai realisasi tanda-tanda kerajaan Allah. Saya kira itu saja presentasi saya tentang gereja dan politik. Mungkin akan menjadi hangat ketika kita akan membahas dalam diskusi. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Kita beri aplaus teman-teman.